Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Kerendahan hati Mega kembali menjadi sorotan usai menguatkan mental Park Hye-min. Kini jarang dapat menit bermain oleh pelatih. Dia pun menjadi salah satu opsi kedua di lini serang Red Spark pada Liga Voli Korea musim ini. Hal itu karena lini serang Red Spark sudah diisi oleh dua pemain asing yang menjadi andalan bagi tim. Dia adalah Mega dan Gia. Meski peran sebagai juru gedor berkurang, Park Hye-min tak masalah dengan perubahan itu. Pasalnya dia tetap dipercaya oleh pelatih yang sejauh ini cukup sering menjadi starting sejak awal pertandingan. Park Hye-min menjadi pemain domestik lokal di posisi outside hitter yang lebih sering dimainkan bersama Mega dan Gia. Sesekalinya posisinya digantikan oleh dua outside hitter Red Spark lainnya, yakni Lee So-young dan Lee Seon-woo. Namun Hye-min senang menjadi pemain utama dalam tim yang itu menjadi tujuannya. Terbukti hasil yang diraih Red Spark sudah mencapai target tim pelatih memuaskan hingga akhir Liga Voli Korea musim ini dan duduk nyaman di posisi ketiga klasemen. Ada satu pemain yang sudah jarang terlihat saat Red Spark kembali tampil baik pada Liga Voli Korea. Pemain yang dimaksud adalah outside hitter Red Spark Park Hye-min yang sudah mulai kehilangan posisinya sebagai starting. Hye-min sebenarnya hampir tak tergantikan sebagai pemain utama, akan tetapi ia mulai tersisih saat sang kapten Lee So-young mulai bermain secara reguler sejak menjalani pemulihan cedera. Lee So-young mulai mampu bermain penuh di lini serang Red Spark bersama Megawati dan Gia sejak putaran keempat dan keenam. Ketiganya hampir tak tergantikan sampai saat ini hingga berhasil membawa Red Spark keluar dari periode sulit pada pertengahan musim. Peran sang kapten yang dianggap lebih berhasil memberikan kontribusi besar terhadap tim akhirnya menggeser posisi Hye-min. Dia sudah jarang diturunkan pada setiap pertandingan Red Spark sejak putaran keempat pada awal tahun ini. Kini mental Hye-min sering mengganggu konsentrasinya dalam bermain. Dia juga sering melakukan banyak kesalahan yang tak perlu. Akan tetapi sebagai tim mereka saling menguatkan satu sama lain. Dalam pertandingan itu terdapat sebuah video menunjukkan Hye-min menangis saat sering melakukan error. Untuk itu teman-temannya langsung memberikan pelukan semangat bagi Hye-min untuk kembalikan mentalnya. Dalam wawancara bersama The Spike saat ditanya jarang dapat menit bermain, dia mengatakan, "Ada begitu banyak area yang aku ingin tingkatkan, faktanya tak banyak yang tidak aku sukai dari permainan ini. Aku ingin tumbuh dan berkembang lebih jauh dalam penyerangan dan pertahanan. Tujuan yang dekat adalah bermain tanpa pasang surut untuk memainkan permainan yang tak aku sesali saat berbaring di tempat tidur setelah pertandingan. Impian masa depan yang jauh tentunya." Hye-min masih jauh dari kata puas soal penampilannya. Dia berharap terus bekerja keras demi mendapatkan apa yang diimpikan dalam karirnya. Tujuannya adalah untuk menjadi anggota tim yang tak tergantikan. Meski begitu, Hye-min tampaknya harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan posisinya. Walaupun segala upaya telah dilakukan untuk menjaga kekuatan mentalnya. "Aku rasa aku telah menunjukkan kemampuanku setelah berjuang di luar musim. Aku bisa tetap kuat secara mental karena manajer dan pelatih banyak berbicara denganku," ungkap Park Hye-min. Tak dapat dipungkiri, Lee So-young memang merupakan pemain senior yang sudah cukup berpengalaman dan memiliki keseimbangan yang solid saat menyerang dan bertahan. Hye-min lalu merendah bahwa dirinya tak lebih baik dari Lee So-young yang bisa membuat perbedaan dalam tim. Suasana tim menjadi lebih baik karena So-young mampu mencetak poin dalam situasi sulit. "Aku merasa masih banyak kekurangan. Aku ingin menjadi pemain yang bisa mengubah tim seperti dia," ungkap Hye-min. "Sejujurnya, aku tak pernah menyangka bisa bermain dengan profesional selama ini," ucapnya. "Jadi tujuanku adalah menjalani setiap hari tanpa penyesalan. Dan aku pikir aku bekerja lebih keras setiap hari."
Di sisi lain, ketajaman Mega turut patahkan anggapan miring soal pemain Asia. Kehadiran pemain Asia dari kawasan Asia ternyata sempat menuai keraguan. Slot khusus untuk pemain Asia di Liga Voli Korea Selatan baru diterapkan oleh KOFO pada musim 2023-2024 ini. Setelah diputuskan akhir tahun lalu, draft untuk pemain asing untuk V-League musim ini dipisah antara pemain dari Asia dan non-Asia. Akan tetapi perbedaan terjadi dalam proses seleksi antar pemain putra dan putri. Pebola voli putra dari kawasan Asia menjalani seleksi secara langsung untuk menjalani serangkaian tes, mulai dari teknik, fisik hingga komunikasi. Keraguan terhadap pemain asing Asia pun sempat dinyatakan oleh salah satu pelatih tim voli putri Korea yang tak disebutkan namanya. Kecuali beberapa pemain yang diharapkan terpilih di urutan atas, sepertinya tak ada pemain yang dapat dipilih, ujarnya. Meski demikian, pengalaman berbeda justru dialami Red Spark, tim yang dibela Mega saat ini. Ko Hye-jin rela datang jauh-jauh untuk memantau permainan bomber timnas voli Indonesia itu secara langsung pada SEA Games 2023 di Kamboja. Terbukti Mega mampu memberikan pengaruh besar terhadap tim, terutama di lini serang pada 2 pertandingan awal musim ini. Ko Hye-jin mengaku timnya beruntung dan tak salah merekrut pemain asal Jember itu. Situasi setiap tim berbeda. Sebuah tim yang memilih pemain yang bisa menerima skuad bisa mendapatkan pengaruh yang signifikan. Tim kami menerima bantuan besar dengan merekrut Mega. ASEAN Quarter adalah sistem yang sangat baik bagi kami, ungkapnya sambil tersenyum.